bacaan Fatihah tersebut diiringi dengan bacaan sholawat tadi ini, sholawat Nuriddati setelahnya, insya Allah anak yang tadinya membandel hatinya semakin luluh, anak yang semula pemikirannya sempit berubah menjadi anak yang dewasa. Lebih-lebih kalau dibacanya secara istiqomah, hadrohnya juga istiqomah. Dek wong tua ini gak pernah kirim Fatihah, gak pernah kirim sholawat yang anak-anaknya, ya akan seperti itu jadinya anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan kasih sayangnya. Amin. Oke teman-teman, sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu amaliyah, satu amalan, di mana amalan ini tidak jauh berbeda dengan video-video sebelumnya, yaitu seputar pengamalan daripada sholawat Nuriddati. Hikmahnya diantaranya adalah untuk memudahkan segala kesusahan yang ada dalam diri seseorang. Untuk lebih jelasnya, simak video ini dari awal sampai akhir, jangan sampai di skip, jangan sampai percepat, sehingga biar tidak ada pemahaman yang salah. Oke sahabat sekalian, jadi pada kesempatan kali ini sholawat Nuriddati, di mana teksnya itu sama dengan teks-teks yang sebelumnya pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya, yaitu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Nuriddati wasiri sari fi sairil asma'i was sifat. Ini ada diantaranya hikmah yang luar biasa yang perlu kita perhatikan dan kita amalkan, yaitu untuk memudahkan segala kesusahan. Kaifiyahnya, tata caranya, diantaranya yang perlu diperhatikan adalah pertama, ya seperti biasa, kondisikan kita dalam keadaan memiliki wudhu. Saya jamin kalau kita dalam keadaan suci, pastilah apa yang kita panjatkan, apa yang kita inginkan dengan keadaan yang sangat dengan keadaannya suci, tentu psikis kita, jiwaan kita lebih dapat dikendalikan. Kaifiyah atau tata caranya yang pertama adalah dengan membaca ta'awud, ya, ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, atau mungkin bisa dengan bacaan-bacaan yang sepadan, ya, semisal dengan bacaan ta'awud yang tadi, a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ataupun sejenisnya. Tapi yang paling gampang itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian setelah membaca ta'awud, membaca basmalah, jangan lupa hadroh, ya, hadroh, kirim doa kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, lalu pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kepada orang-orang yang berada di sekitar kita yang secara kealiman, secara kealiman ataupun kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala sudah nyata adanya. Lalu setelah itu baca sholawat ini, sholawat Nuriddati, ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Nuriddati wasiri sari fi sairil asma'i was sifat. Mintalah dengan khusyuk, dengan khudu', dengan tawadhu pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudahkanlah urusan kami, jauhkanlah kami dari segala kesusahan. Misalkan contoh dari kesusahan atau kesedihan yang dialami oleh seseorang, terlebih orang tua dalam menghadapi anaknya yang nakal, ya, tidak mau sekolah, anaknya sekolah tapi bolos, ya, anaknya tidak mau jaga etika kepada orang tuanya. Ini tentu ada permasalahan yang harus diperhatikan yang menjadi sebab ini berarti ada suatu permasalahan
yang perlu diperhatikan yang menjadi sebab anak tersebut seperti itu. Ya, nanti di antara penawarnya obatnya adalah orang tuanya harus mau mendoakan, ya, mendoakan, menghirimi, orang tuanya harus mau mendoakan, memberikan kiriman meskipun berupa bacaan suratul Fatihah. Tadi seperti kaifiyah tata caranya tadi, ta'awud, basmalah, kemudian kirim Fatihah kepada wali-wali Allah, kepada orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, para nabi-nabi Allah. Lalu yang terakhir juga hadiahkan Fatihah tersebut kepada anak yang membandel tadi, anak yang nakal tadi. Misalkan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila akhirih, nanti ada bacaan khususon untuk anak saya yang bernama Ahmad, yang bernama Edu, yang bernama siapapun itu, disebut namanya, kemudian Al-Fatihah, bacakan Fatihah, meskipun bacaan Fatihah itu hanya sekali. Syukur-syukur dibacakan selepas sholat maktubah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu dibacakan. Anaknya dikasih hadiah berupa bacaan suratul Fatihah. Fa insyaallah dengan melalui bacaan Fatihah tersebut diiringi dengan bacaan sholawat tadi ini, sholawat nuridati setelahnya, fa insyaallah anak yang tadinya membandel hatinya semakin luluh, anak yang semula pemikirannya sempit berubah menjadi anak yang dewasa. Lebih-lebih kalau dibacanya secara istiqomah, hadrohnya juga istiqomah. Dek wong tua ini gak pernah kirim Fatihah, gak pernah kirim sholawat yang anak-anaknya, ya akan seperti itu jadinya anak. Kata pepatah Jawa itu yang namanya kacang itu gak ninggal lanjaran. Jadi kacang gak ninggal lanjaran. Sehingga kalau orang tuanya istiqomah membacakan Fatihah, menghadiahi Fatihah kepada anaknya, suatu saat juga fa insyaallah anak juga akan membalas hal yang sedemikian, yaitu dengan balasan yang baik. Itu kira-kira seperti itu, ya. Utarakan apa yang menjadi kesusahan Anda, kesusahan panjenengan, utarakan kepada Allah, minta supaya diberikan solusi melalui bacaan Fatihah dan bacaan sholawat, terlebih pada sholawat nuridati. Untuk kaifiyahnya seperti tadi. Untuk waktunya tentu bebas, ya. Untuk waktunya tentu bebas, boleh setelah sholat ataupun di luar sholat. Jadi sholawat ini nggak dibatasi dengan kapan sih harus dibacanya, waktunya kapan, nggak menentu, ya. Dimana ada waktu senggang, Anda ya hadiahkan bacaan ini kepada si anak tersebut. Jadi ini salah satu yang menjadi alasan sholawat nuridati dapat memudahkan seseorang dari segala kesusahan, terlebih yang dihadapi oleh orang tua menghadapi anaknya. Oke, sahabat sekalian, semoga dengan sedikit uraian yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat kepada saya khususnya, umumnya kepada Anda semua. Oke, semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang merasa bahwa video ini memberikan manfaat, bisa di subscribe, bisa di like, komen, ataupun di share ke sahabat-sahabat terdekat. Akhir dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.